Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haida Fatah Albana dari Prodi Manajemen kelas C. NIM 210301113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Krisnatania dengan NIM 210301138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Firdausia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 210301122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fernanda dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 210301128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Marani Janusumo, NIM 210301123 dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen bisnis. Organisasi. Pengertian dari organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis: terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana prasarana dengan lebih efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. Pengertian organisasi menurut Stoner. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Pengertian organisasi menurut James D. Money. Menurut James D. Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian organisasi menurut Chester I. Bernard. Menurut Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Menurut Stephen P. Robbins, beliau mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dalam ilmu sosial organisasi dipelajari oleh riset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan manajemen. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni mengelola dan mengatur agar tersusun rapi. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai, dan manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Pengertian manajemen menurut para ahli. Pengertian manajemen menurut George F. Terry. Beliau mengatakan manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut
Henry Fayol. Beliau mengatakan manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Menurut Oi Liang Lee, beliau mengatakan manajemen adalah ilmu seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Menurut Vicky W. Griffin, beliau mengatakan manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut Mary Baker Violet, beliau mengatakan manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi pengertian ini bisa salah penafsiran karena ada orang lain yang tujuannya membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut Frederick Winslow Taylor, beliau mengatakan manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dengan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Menurut Cons dan Weirich, beliau mengatakan manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerjasama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Selanjutnya dipersilakan pada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen fungsional. Dalam manajemen sangatlah penting mengetahui apa itu tentang manajemen fungsional. Agar dapat menyusun strategi dan lainnya, maka kita harus mengetahui mengenai yang pertama yaitu pengertian manajemen fungsional. Yang kedua, pengertian strategi fungsional. Yang ketiga, aktivitas dari manajemen fungsional. Dan yang terakhir, apa saja yang termasuk dalam kegiatan manajemen fungsional. Apa sih pengertian manajemen fungsional itu? Manajemen fungsional ialah aktivitas dari manajer madya untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Manajemen fungsional sendiri itu juga memiliki pengertian lain, yaitu manajemen fungsional merupakan sebuah bentuk kontribusi pada dalam suatu departemen dapat bertahan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, dalam manajemen fungsional ini kaitannya itu sangat dekat sekali dengan praktek. Maka dari itu diperlukannya sebuah strategi dalam bermanajemen, strategi untuk mengatur manajemen itu sendiri. Lalu apa sih yang dimaksud strategi manajemen itu? Strategi manajemen ialah tugas dari seorang manajer dengan pangkat tertinggi untuk menentukan sebuah kebijakan perusahaan. Nah, dengan kata lain, manajemen fungsional ini adalah aktivitas untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi manajemen fungsional itu memiliki beberapa aktivitas tersendiri. Di antaranya, yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM. Manajemen sumber daya manusia artinya pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Efisien dan efektif. Sebenarnya efisien dan efektif itu sangat berhubungan.
di mana efisien itu memiliki arti mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat, selamat, hemat, tepat waktu, dan juga mengharuskan seseorang menyelesaikan pekerjaan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan efektif sendiri memiliki arti cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang baik dan benar dari beberapa alternatif yang kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dan cepat menurut waktunya. Yang selanjutnya yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional itu apa sih? Manajemen operasional itu adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangannya itu berlangsung secara bagaimana. Apakah berlangsung secara efektif, apakah berlangsung secara efisien, ataupun ada hambatan-hambatan yang harus diperbaiki. Jadi dalam manajemen operasional ini itu memfokuskan dalam proses produksi, melihat, memantau, serta memastikan keadaan proses produksi tersebut. Yang ketiga yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki arti proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Jadi dalam manajemen pemasaran ini dimulai dari perencanaan organisasi dulu. Kita merencanakan bagaimana pemasaran produk ini. Setelah merencanakan, lalu melakukan pelaksanaan aktivitas pemasaran produk ini yang berfokus untuk memenuhi tujuan tersebut, mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Yang keempat yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu artinya segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi, dalam manajemen keuangan ini kita itu berfokus kepada dana. Cara perusahaan memperoleh dana, bagaimana cara mengelolanya, serta memikirkan keuntungan dari proses produksi tersebut. Oke teman-teman, tidak hanya itu, dalam manajemen fungsional ini juga ada beberapa kaitannya dengan dalam tugasnya, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan yaitu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi tersebut serta mengembangkan sebuah rencana agar dapat menginteraksikan serta mengkoordinasikan aktivitas dari perusahaan. Jadi yang pertama itu memulai dari planning atau perencanaan, merencanakan, mengembangkan sebuah rencana agar dapat melaksanakannya dengan baik dan benar serta secara efisien dan efektif. Perencanaan atau planning adalah proses-proses yang sangat penting dari semua fungsi manajemen. Sebab tanpa planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing tersebut yaitu proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas, wewenang-wewenang oleh pemimpin kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahap ini, perlu untuk menyusun kerja yang mana dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dalam pengorganisasian ini akan dibentuk susunan-susunan yang akan melaksanakan tugasnya masing-masing agar dapat tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu memimpin atau leading.
Pemimpin atau leading itu memiliki arti yaitu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugasnya yang telah direncanakan sebelumnya itu sehingga mencapai tujuan organisasinya. Jadi di sini biasanya itu tugas pemimpinnya. Mengarahkan, mempengaruhi ini dalam artian itu memberikan pengaruh yang baik kepada bawahannya atau staf-stafnya, mengarahkan ke yang lebih baik, memotivasi karyawan-karyawannya, dan mengawasi bagaimana jalannya organisasi itu tadi, sehingga tugas-tugasnya itu mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Ketiga hal tersebut itu perlu kita perhatikan betul-betul, karena ketiganya merupakan syarat yang penting dalam manajemen fungsional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yang berikutnya. Terima kasih. B. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi, serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. B. Pentingnya manajemen operasional. Pentingnya manajemen operasional dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari tujuan kehadiran pengelolaan operasional. Berikut ini adalah sejumlah faktor yang membuat pengelolaan operasional penting ada dalam perusahaan. 1. Membantu pencapaian tujuan. Manajemen operasional memiliki peran efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan. Manajemen operasional meningkatkan produktivitas karyawan, tidak hanya mengukur kinerja karyawan. Pengelolaan operasional berguna untuk melatih dan mendidik karyawan untuk meningkatkan kinerja. 3. Meningkatkan niat baik. Manajemen operasional membantu meningkatkan niat baik dan eksistensi perusahaan. Dia memastikan bahwa produk berkualitas dikirimkan ke semua pelanggan yang dapat mereka memberi kepuasan dan membuat mereka bahagia. 4. Memotivasi karyawan. Manajemen operasional membantu memotivasi karyawan dalam memahami peran masing-masing. Strategi manajemen operasional. Strategi manajemen operasional bergantung pada misi perusahaan, namun secara umum terdapat sejumlah yang perlu ada dalam menyusun strategi manajemen operasional. 1. Rancang proses. Meneliti, memperkirakan, dan mengembangkan proses membutuhkan keahlian dan energi yang hasilnya dapat bertahan lama. 2. Inovasi. Inovasi atau adaptasi, pembaruan output atau perusahaan untuk terus jalan dengan perubahan lingkungan eksternal. 3. Penggunaan data. Penggunaan data adalah analisis penting untuk perencanaan yang kuat, penyesuaian, dan pengambilan keputusan. 4. Manajemen supply chain. Manajemen supply chain adalah manajemen hubungan eksternal dengan pemasok untuk memastikan supply berjalan efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan teori ketiga, yaitu fungsi operasional dan fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen operasional. Selain memberi manfaat, manajemen operasional juga memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak lebih efektif. Dikelompokkan berdasarkan tugasnya. Fungsi manajemen operasional dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Fungsi perencanaan. Fungsi yang pertama disebut sebagai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari subsistem operasi organisasi
perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dimiliki. Tak hanya itu, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan juga dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Contoh dari fungsi perencanaan dan manajemen operasional ini mencakupi penentuan peranan serta fokus operasi perusahaan. Fokus tersebut meliputi perencanaan produk, fasilitas, hingga pemanfaatan sumber daya produksi. Yang kedua, fungsi perorganisasian. Fungsi yang kedua adalah fungsi perorganisasian, yang mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan subsistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Pada fungsi perorganisasian, manajemen operasional dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Ditambah lagi, manajer operasional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi, fungsi perorganisasian dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi pergerakan, yaitu fungsi pergerakan adalah manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi pada seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi yang terakhir ini, manajemen operasional juga memiliki fungsi pengendalian. Artinya, manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat, dan begitu tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah dan efisien. Dari fungsi manajemen, Roni Angel Aditama dalam buku Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi 2020 menyebutkan jika fungsi manajemen juga bisa disebut ilmu manajemen. Fungsi ini memuat perihal apa saja yang dilakukan di bidang manajemen. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Contoh, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan A juga menentukan warna pakaian, desain pakaian, dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia, yaitu karyawan atau tenaga ahli. Sumber daya fisik, yaitu mesin, tanah, dan gedung. Sumber daya operasional, yaitu kebijakan, sistem informasi, merek, atau brand. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya, mengalokasikan sumber daya alam, serta merekrut
menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Contoh, setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Perusahaan ini juga mengelompokkan karyawan ke bidang mana saja yang diperlukan, seperti penjahit, divisi pembelian bahan, divisi promosi, dan lainnya. Perusahaan A juga membeli sejumlah mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala, namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil. Fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Pada tahap ini, semua rancangan yang telah disusun dipastikan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Penerapan fungsi actuating dalam manajemen usaha adalah melaksanakan semua rencana atau gagasan yang sudah dibuat. Contoh, perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Contoh, setelah perusahaan A memproduksi pakaiannya dan menjual, mereka melakukan evaluasi. Ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusinya ialah mencegah hal itu terulang lagi dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.